Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Mubarak dengan NIM 2365029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal remedial mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Pada presentasi ini saya akan membahas 15 soal yang terdiri dari 7 soal tingkat mudah, 5 soal tingkat sedang, dan 3 soal tingkat sulit. Baiklah, langsung saja kita bahas soal-soal mudah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Big Data. Jadi Big Data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap saat sehingga sudah tidak dapat diproses menggunakan metode pengolahan data biasa atau database konvensional. Big Data bukan hanya berbicara mengenai jumlah data yang besar, tetapi juga mengenai kecepatan pertumbuhan data dan keragamannya. Data tersebut dapat berupa data terstruktur seperti tabel database, kemudian ada data semi terstruktur seperti JSON, XML, atau file log, maupun data tidak terstruktur seperti gambar, video, audio, dan postingan media sosial. Contohnya adalah data yang dihasilkan oleh Facebook, TikTok, Instagram, Tokopedia, Shopee, ataupun sensor IoT yang menghasilkan jutaan data setiap detiknya. Karena jumlah datanya sangat besar, maka diperlukan teknologi khusus seperti Hadoop dan Apache Spark yang mengelolanya. Itu saja. Next. Untuk soal kedua adalah karakteristik Big Data. Jadi Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang dikenal sebagai konsep 5V. Yang pertama yaitu volume. Jadi volume berarti jumlah data yang sangat besar. Semakin banyak pengguna suatu aplikasi, maka semakin besar pula data yang dihasilkan. Contohnya itu YouTube. YouTube itu menyimpan miliaran video dari seluruh dunia. Yang kedua adalah velocity. Jadi velocity berarti kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Nah, saat kita melakukan transaksi menggunakan e-wallet, maka data transaksi langsung diproses secara real time. Kemudian yang ketiga yaitu variety, yang berarti data itu memiliki berbagai bentuk. Tidak hanya angka tetapi juga dalam bentuk gambar, dokumen, suara, video, hingga lokasi GPS. Yang keempat adalah veracity. Jadi veracity berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Data harus bersih, benar, dan tidak mengandung informasi yang salah agar hasil analisis itu bisa akurat. Yang terakhir adalah value. Value berarti nilai atau manfaat yang diperoleh dari data. Data yang besar tidak akan berguna jika tidak menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi kelima karakteristik ini saling melengkapi dalam konsep Big Data. Oke, next. Soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data. Jadi arsitektur Big Data merupakan rancangan atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data dikelola dari awal hingga menjadi informasi yang berguna. Untuk di sini kerangka kerjanya itu ada 5 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah sumber data. Jadi data itu berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, kemudian sensor IoT, dari website maupun aplikasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah ingestion. Jadi pada tahap ini data dari berbagai sumber tadi dikumpulkan dan dipindahkan menuju sistem penyimpanan. Untuk tahap yang ketiga adalah penyimpanan. Jadi data disimpan di data lake, data warehouse, Hadoop, kemudian atau itu HDFS.
Kemudian tahap keempat adalah pemrosesan. Jadi data diproses menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Apache Spark. Pemrosesan ini dapat dilakukan secara batch maupun real time. Dan untuk tahap yang terakhir adalah analitik dan visualisasi. Jadi hasil analisis ditampilkan dalam bentuk dashboard, grafik maupun laporan agar mudah dipahami oleh pengguna. Jadi kelima alur kerja ini dimulai dari data minta hingga menghasilkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, next. Penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Di sini kita akan bahas perbedaannya. Untuk penyimpanan terpusat berarti seluruh data disimpan dalam satu server. Untuk kelebihannya lebih mudah dikelola karena semua data berada di satu tempat. Namun untuk kekurangannya di sini jika server tersebut rusak maka seluruh layanan dapat berhenti. Selain itu kapasitasnya juga terbatas. Sedangkan penyimpanan terdistribusi menyimpan data di banyak server atau node yang saling terhubung. Kelebihannya kapasitasnya lebih besar, kemudian mudah ditambah serta memiliki replikasi sehingga jika satu server rusak tetap tersedia pada server lainnya. Namun pengelolanya lebih kompleks dibanding penyimpanan terpusat. Contohnya itu ada Google Drive. Google Drive menggunakan penyimpanan terdistribusi sehingga data pengguna tetap aman meskipun salah satu server mengalami gangguan. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? Jadi untuk MapReduce merupakan model pemrograman yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar secara paralel. MapReduce itu terdiri dari dua tahap utama yaitu map. Pada tahap ini data ini dibagi menjadi berbagai bagian-bagian yang kecil, kemudian diproses secara bersamaan oleh banyak komputer. Kemudian tahap yang kedua itu reduce, di mana hasil dari proses map digabungkan berdasarkan key yang sama sehingga menghasilkan output atau akhirnya hasilnya. Sebagai contoh, jika menghitung jumlah kemunculan setiap kata dalam jutaan dokumen, maka map akan menghitung kata yang kata pada masing-masing dokumen. Kemudian reduce itu akan menjumlahkan seluruh hasil tersebut sehingga diperoleh total kemunculan setiap kata. Oke, itu saja. Next. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Jadi Hadoop merupakan framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terdistribusi. Hadoop memiliki dua komponen yaitu HDFS, kemudian ada MapReduce dan YARN. Untuk HDFS atau Hadoop Distributed File System, fungsinya itu dia untuk menyimpan data pada banyak komputer. Untuk MapReduce dan YARN ini, untuk MapReduce itu dia bertugas memproses data, sedangkan YARN mengatur pembagian sumber daya komputer agar proses berjalan efisien. Jadi dengan Hadoop, perusahaan dapat mengelola data yang sangat besar menggunakan banyak komputer sekaligus. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Jadi Apache Spark adalah framework pengelolaan data yang bekerja menggunakan komputasi in memory. Artinya data diproses langsung di RAM sehingga jauh lebih cepat dibandingkan MapReduce yang sering membaca dan menulis data ke hard disk. Spark dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti batch processing, stream processing secara real time, kemudian ada machine learning menggunakan ML/LIB, ada Spark SQL, serta graph processing menggunakan graphics.
Contohnya itu Netflix. Jadi Netflix itu menggunakan Spark untuk menganalisis kebiasaan menonton pengguna agar dapat memberikan rekomendasi film yang sesuai. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas soal sedang. Jadi yang pertama adalah mengapa Big Data penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Jadi Big Data ini sangat penting karena keputusan dapat dibuat berdasarkan fakta bukan hanya pemikiran. Yang pertama, Big Data memberikan wawasan berbasis data. Yang kedua, mampu menemukan pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat. Yang ketiga, organisasi dapat merespon perubahan pasar secara lebih cepat. Yang keempat, dapat membantu melakukan prediksi, misalnya memprediksi penjualan atau resiko bisnis. Yang kelima, memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Dan terakhir, untuk meningkatkan efisiensi operasional karena perusahaan dapat menyembuhkan masalah lebih cepat. Sebagai contohnya itu Tokopedia dapat mengetahui yang produk yang sedang populer sehingga stok dapat segera ditambah. Oke, itu saja. Next, hubungan sumber data, penyimpanan dan pemrosesan. Jadi hubungan ketiganya membentuk alur kerja Big Data. Di sini ada 3 alur. Yang pertama data berasal dari berbagai sumber seperti sensor IoT tadi, kemudian ada media sosial, transaksi, kemudian ada log aplikasi. Selanjutnya data disimpan di data lake atau data warehouse atau HDFS, sehingga setelah tersimpan data tersebut digunakan untuk diproses menggunakan Spark atau MapReduce. Nah, hasil pemrosesan ini bisa menjadi informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan. Tanpa penyimpanan yang baik, proses analisis tidak dapat berjalan dengan optimal. Oke, next. Peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Jadi peran sistem manajemen data itu sebagai yang pertama itu sebagai pengelola, penyimpanan dan akses data agar lebih teratur. Yang kedua, menjaga integritas dan keamanan data. Yang ketiga, memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa konflik. Yang keempat, mendukung skalabilitas sehingga kapasitas dapat ditambah seketika data semakin besar. Yang kelima, dia mengelola metadata agar data mudah ditemukan. Dan terakhir, menjaga ketersediaan data melalui replikasi dan backup. Dengan demikian, data tetap aman selalu tersedia ketika dibutuhkan. Oke, saya next. Alur kerja MapReduce. Jadi untuk alur kerja MapReduce di sini ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Yang pertama adalah input, yaitu data dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ada map, yaitu setiap bagian yang diproses, kemudian diproses secara paralel. Yang ketiga adalah shuffle and sort, yaitu hasil map dikelompokkan berdasarkan key yang sama. Yang keempat adalah reduce, di mana setiap kelompok digabungkan menjadi hasil informasi akhir. Yang kelima adalah output, yaitu hasil akhir disimpan kembali ke HDFS. Sebagai contoh,
Sebagai contoh itu menghitung jumlah kata pada jutaan dokumen. Jadi setiap komputer menghitung sebagian dokumen terlebih dahulu, lalu hasilnya digabungkan menjadi total keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah mengapa Spark lebih cepat dari pemrosesan berbasis disk tradisional. Jadi Spark lebih cepat karena menggunakan komputasi in memory. Kemudian data diproses langsung di RAM sehingga mengurangi proses baca tulis ke hard disk. Selain itu, Spark menggunakan RDD, data frame, dan ditambah dengan DAG, sehingga aturan pekerjaan dapat dioptimalkan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Spark juga menggunakan caching data, yaitu penyimpanan data yang sering digunakan di memori sehingga proses berikutnya menjadi lebih cepat. Karena mengurangi bottleneck pada proses, Spark jauh lebih cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional. Oke, next. Dampak bertahan pada sistem penyimpanan tradisional untuk skala data besar. Jika perusahaan tetap menggunakan sistem data penyimpanan tradisional untuk big data, maka akan muncul beberapa masalah. Yang pertama adalah kapasitas penyimpanan itu cepat penuh. Yang kedua, sulit melakukan penambangan kapasitas karena hanya bergantung pada satu server. Yang ketiga adalah proses analisis menjadi lambat sehingga sulit mendukung kebutuhan real time. Yang keempat adalah jika server rusak maka seluruh layanan dapat berhenti. Yang kelima, sistem tradisional itu kurang mampu menangani data yang beragam seperti gambar, video, dan media sosial, itu dia kurang. Nah, di sini akan mengakibatkan perusahaan itu dapat kehilangan peluang bisnis karena informasi penting tidak dapat dianalisis tepat waktu. Oke, kita next. Evolusi peran Hadoop dalam lingkungan terdistribusi. Jadi yang pertama itu dalam Hadoop memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan komputasi terdistribusi karena HDFS memungkinkan data disimpan di banyak komputer sekaligus sehingga dapat lebih aman karena menggunakan replikasi. Kemudian YARN ini dia bertugas mengatur penggunaan sumber daya agar seluruh komputer itu bekerja secara efisien. Kemudian ada MapReduce. Nah, MapReduce ini dia memproses data secara paralel sehingga pekerjaan itu lebih cepat. Kemudian Hadoop itu bersifat cost efektif karena dapat dijalankan menggunakan komputer biasa sehingga biayanya itu bisa lebih murah. Namun di sini Hadoop memiliki kelemahan atau keterbatasan, yaitu prosesnya relatif lambat karena masih bergantung pada pembacaan dan penulisan data ke hard disk. Oleh karena itu saat ini Hadoop sering dikombinasikan dengan Apache Spark yang agar proses analisis menjadi lebih cepat. Oke, mungkin itu saja. Next. Nah, ini adalah soal terakhir kita. Tentang studi kasus pengolahan data terpadu. Sebagai contoh kita menggunakan perusahaan e-commerce seperti Tokopedia. Pertama, datanya itu berasal dari transaksi pelanggan, kemudian aktivitas pengguna, pencarian produk, dan riwayat pembelian. Nah, seluruh data tersebut memiliki karakteristik big data atau 5V. Selanjutnya data disimpan pada HDFS atau data lake menggunakan Hadoop. Nah, selanjutnya setelah disimpan data tersebut itu diproses menggunakan MapReduce untuk laporan batch dan Apache Spark untuk analisis secara real time.
maupun machine learning. Nah, dari hasil analisis tersebut, perusahaan itu dapat melakukan fraud detection, yaitu mendeteksi transaksi yang mencurigakan, kemudian memberikan rekomendasi produk sesuai kebiasaan pelanggan, serta melakukan prediksi churn, yaitu memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus meningkatkan keuntungan bisnis. Baiklah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Big Data dan Cloud Computing. Kesimpulannya mungkin Big Data merupakan teknologi yang memungkinkan organisasi mengelola data dalam jumlah yang sangat besar sehingga menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Teknologi seperti Hadoop, kemudian MapReduce, kemudian ada FSpark menjadi komponen yang sangat penting dalam penyimpanan dan pengelolaan data tersebut. Itu saja dari saya, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.